Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Oim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel pada materi matematika di kelas 5 SD. Adik-adik di rumah mungkin sudah ada yang sudah paham ya mengenai tabel pengertiannya. Nah, di sini kakak akan berikan gambaran lebih jelasnya bahwa tabel adalah daftar yang berisi sejumlah informasi berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun berturut ke bawah dalam kolom dan baris tertentu. Nah, jadi di dalam tabel itu berupa kolom dan baris, di dalamnya ada beberapa informasi yang sangat penting. Dan informasi ini secara sudah berupa ringkasan, jadi tanpa kalimat yang panjang lebar sehingga kita itu malah lebih bingung terhadap informasi itu. Tapi dalam bentuk tabel kita akan lebih mudah memahaminya. Nah, tujuan tabel adalah memberikan informasi secara ringkas, jelas dari informasi yang bertele-tele, panjang lebar dalam bentuk paragraf atau bacaan atau seperti apa, ya, itu kurang efektif. Tetapi ketika di dalam atau diubah dalam bentuk tabel, maka kita akan lebih mudah memahaminya karena di situ ada informasi secara ringkas. Nah, bagaimana cara membuat tabel? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan adik-adik ya ketika mau membuat tabel. Di sini kakak akan memberikan cara lebih mudah dan sekaligus menyenangkan, mudah dipahami. Langkah-langkahnya harus teliti agar tidak mengalami kesulitan. Yang pertama, kelompokkan data bilangan yang sama. Ya, jadi misalnya ada beberapa data tersebut kelompokkan data bilangan yang sama. Ya, bisa berupa bilangan maupun data itu nanti kelompokkan yang sama. Kemudian yang kedua, urutkan bilangan atau data tersebut dari terkecil sampai terbesar. Jika tidak berupa bilangan, ya maka sembarang tidak apa-apa. Misalnya nama-nama hari itu misalnya atau nama-nama buah itu bisa tidak harus dari yang terkecil, tapi sembarang juga tidak masalah karena ini nanti dibuat dalam bentuk tabel ya, gitu. Kemudian yang ketiga, hitunglah banyak data yang sama. Nah, dari pengelompokan data tersebut nanti akan muncul misalnya bilangan 3 ada berapa dan seterusnya. Atau misalnya tadi buah mangga ada berapa, buah durian ada berapa, buah apel ada berapa dan seterusnya. Kemudian langkah yang keempat, buatlah tabel dengan rincian seperti ini. Kolom yang pertama sebagai nilai data, kemudian kolom yang kedua sebagai turus, kolom yang ketiga sebagai frekuensi ya, atau banyaknya data ya. Dan langkah yang kelima adalah masukkan data dalam tabel yang sudah disediakan. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nilai ulangan matematika kelas 5 ya. Di sini perhatikan, nah, dari nilai-nilai yang masih belum urut ya, ada nilai 7, 5, 6, 7, 7, 8, 5 dan seterusnya sampai yang terakhir itu nilai 4. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah satu. Tadi ya, banyaknya ada berapa dulu ya di sini berarti ada 40. Nah, 40. Kemudian pertanyaannya di situ, buatlah tabel data di atas. Nah, caranya yang pertama tadi adalah dikelompokkan. Nah, di sini
pengelompokannya. Pertama 7 ada berapa di situ, dihitung, dikelompokkan dari 1. Nah di sini 7 ada 9. Kemudian 5 kelompokkan semuanya, 5 ada 4. 6 kelompokkan ada 6. Kemudian 8 dikelompokkan ada 9. 4 dikelompokkan ada 3, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah nilai tertinggi dari data tersebut, dan kebetulan nilai tertingginya adalah 10. Nah kemudian ini hanya sekedar untuk memudahkan menerangkan yang tadi ya. Tadi data ini setelah dikelompokkan seperti ini, kemudian kita buat tabel terdiri atas 3 kolom. Yang pertama tadi nilai ulangan atau nilai data boleh, nah, kemudian terus dan frekuensi. Nah nanti urutkan bilangan yang terkecil, perhatikan pada tabelnya yang 4 ya, itu adalah yang terkecil, menurun ke bawah sampai yang terbesar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu nilai ulangan. Nah turus ini itu adalah menyatakan jumlahnya yang dalam bentuk turus, artinya itu kayak seperti kayak apa, kayu-kayu kecil itu ya, biar untuk memudahkan untuk menyatakan jumlah. Nah sebetulnya ini hampir mirip ya, cuma kalau frekuensi itu nanti dalam bentuk bilangan, sedangkan frekuensi itu sama dengan turus. Nah nanti maksudnya jumlahnya ya 4 itu tadi ada 3, nah ditulis seperti garis berdiri, tegak berdiri ya, ada 3, dan kalau ada 5 nanti diberi garis menyamping. 4 ada 3, 5 ada 4, 6 ada 6, 7 ada 9, 8 ada 9, dan 9 ada 4, dan yang terakhir adalah 10 ada 5. Nah hasilnya adalah seperti ini. Ini yang namanya tabel. Dan jika ini lebih lengkap lagi, adik-adik bisa menambahkan 1, yaitu pada yang paling bawah itu ditulis dengan jumlah ya. Nanti frekuensinya ada, jumlahnya ada berapa, itu bisa. Tapi kalau seperti ini saja juga boleh, tidak masalah. Kemudian untuk contoh selanjutnya adalah buah kesukaan siswa kelas 5, yaitu ada jambu, apel, jeruk, pisang, jambu, apel, anggur, jambu, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah apel. Nah kalau kita perhatikan di sini buah kesukaan siswa kelas 5, berarti di situ jumlahnya ada berapa, dihitung itu ada 30. Nah ada 30 siswa tadi ya. Kemudian di sini bukan berupa bilangan, akan tetapi di sini berupa nama ini nama buah ya. Datanya berupa kata benda, nah itu ya, dengan jumlah tertentu. Nah, tidak seperti pada contoh sebelumnya yaitu berupa nilai. Nah di sini pertanyaannya adalah buatlah tabel data di atas. Nah langkah yang pertama yang sudah dijelaskan di awal itu adalah dengan cara mengelompokkannya yang pertama ya. Nah perhatikan, buah yang tadi sudah disebutkan di atas itu nanti dikelompokkan ya. Jambu ada berapa, kelompokkan, apel mengelompok dengan apel, jeruk, pisang, dan seterusnya. Hal ini mempermudah kalian nanti ketika akan menentukan banyaknya anak yang suka buah, anak yang suka setiap buah. Jambu ada berapa anak, apel ada berapa anak, dan seterusnya sampai pada mangga. Nah
kemudian di sini setelah selesai sudah mengelompokkannya beserta nanti adik-adik itu bisa menentukan jumlahnya ketika akan membuat tabel. Ketika akan membuat tabel nanti seperti pada contoh yang sebelumnya itu nanti ada 3 kolom. Kolom yang pertama adalah nilai data. Di sini nanti adik-adik jangan ditulis nilai data tapi nama buah saja agar lebih pas sesuai dengan contoh soalnya. Nah, kemudian di situ mengurutkan langkah-langkah setelah mengelompokkan, mengurutkan. Di sini tidak bisa urut karena tidak berupa bilangan ya, betul. Akan tetapi di sini diurutkan berdasarkan huruf abjad, itu lebih baik ya. Tapi kalau tidak urut sesuai huruf abjad bagaimana, tidak masalah ya, karena di sini tidak berupa bilangan. Jadi boleh tidak urut tidak apa-apa, tapi untuk huruf itu akan lebih baik jika menggunakan huruf abjad urutannya. Nah, seperti yang di sini ya, tabelnya itu contohnya menggunakan tabel di sini ya. Jangan lupa di atas judulnya itu ditulis tabel buah kesukaan siswa kelas 5. Nah, di sini juga kolom juga ada nama buah, lurus, dan frekuensi atau banyaknya data. Kakak itu di sini mengurutkan berdasarkan huruf abjad. Anggur, apel, jambu, jeruk, mangga, dan pisang. Nah, di sini setelah selesai sudah lurus seperti pada sama sebelumnya sudah paham ya. Lurus artinya mengatakan jumlahnya berapa, tapi dalam bentuk ya kayak semacam untuk perhitungan ya. Tapi kalau frekuensi sudah berupa bilangan. Nah, setelah selesai seperti ini, nah setelah selesai sudah dimasukkan data yang tadi. Nah, jadilah yang namanya tabel. Dan nanti kalau misalnya adik-adik akan melengkapinya dengan banyak siswa, itu nanti bagian bawah bisa diberi tambahan sendiri, itu lebih baik. Tapi kalau seperti ini saja juga sudah cukup masuk pada tabel, masalah gitu. Oke, bagaimana penjelasan yang sudah disampaikan? Mungkin sudah paham ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis pada komennya di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.